Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 351. Faktanya, Ye Tianzong belum memiliki kandidat yang cocok. Di antara orang-orang yang dia kenal, sepertinya tidak ada hubungannya dengan ini. Tetapi, jaringan tercipta. Hanya karena kamu tidak mengenal dirimu sendiri, bukan berarti orang lain tidak mengenalmu. Ia adalah orang yang sangat mementingkan janji, selama ia berjanji, ia harus menepatinya. Apalagi, dia sangat menyukai Cui Beibei dari lubuk hatinya. Sama seperti Song Lingling, dia memperlakukannya seperti saudara perempuannya sendiri. Berbicara tentang masalah ini, adegan mendebarkan antara Song Huiru dan dirinya sendiri di dermaga menyebabkan hatinya sangat terstimulasi. Masih di rumah sakit. Sedangkan bagi saya sendiri, saya telah berjanji pada Song Lingling saat itu bahwa ada cara untuk menyelesaikannya. Untuk masalah ini, aku harus menemui saudara perempuanku besok. Mereka semua bersaudara. Tentu saja bukan pilih kasih. Bagaimanapun, Ye Tianzong tidak pernah memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentang mereka berdua, dia hanya ingin mengikuti keinginan batinnya sendiri. Cui Beibei sibuk dengan urusannya. Itu berlangsung sampai jam 9. Semua karyawan meninggalkan pekerjaan, termasuk Yu Xiaoqing dan Sue Xiaotian. Mengingat dibukanya toko baru hari ini, dan bisnisnya sedang booming. Oleh karena itu, sebagai bos, Ren Yurou secara khusus mengirimkan amplop merah kepada semua orang. Tidak banyak, hanya 500 yuan. Sekadar untuk memberi semangat. Semua orang pergi. Dalam sekejap mata, hanya Ye Tianzong, Ren Yurou, dan Ren Fengjiao yang tersisa. Tianzong, tadi saya hitung, omset kita hari ini 500.000. Tidak termasuk semua jenis pengeluaran, total keuntungan kami hari ini adalah 120.000 hingga 130.000 yuan, jumlah yang sangat besar dalam satu hari. Ren Yurou berjalan mendekat dengan wajah bersemangat. Dia tidak pernah menyangka bahwa bisnisnya jauh melebihi ekspektasinya. Di sisi lain, Ren Fengjiao berkata sambil tersenyum centil, "Yurou, ini hanyalah permulaan, hari-hari baik masih akan datang. Di masa depan, kami akan membuka lebih banyak cabang dan memperluas wilayah. Puluhan juta, atau bahkan ratusan juta. Sejujurnya, saya tidak pernah menyangka restoran hotpot bisa menghasilkan uang sebanyak itu." Bibi kedua, Ye Tianzong telah memahami hal ini. Melihat ekspresi bersemangat Ren Fengjiao, dia mengingatkan, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda hasilkan, itu milik kami dan tidak ada hubungannya dengan Anda. Awalnya, kami tidak memaksa Anda untuk bekerja di sini. Dan Anda di sini sekarang, ini adalah penebusan, berapa banyak hal berlebihan yang telah Anda lakukan, saya yakin saya tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Tianzong, tidak apa-apa, dia seharusnya mempunyai kekhawatiran seperti itu. Di masa lalu, bagaimanapun juga, saya melakukan terlalu banyak kesalahan, dan sekarang saya ingin menebusnya. Yurou, aku akan menggunakan tindakanku yang sebenarnya untuk memberitahumu bahwa aku benar-benar bertobat dengan tulus dan tidak punya rencana lain. Ren Fengjiao memiliki temperamen yang baik sekarang. Tidak ada gaya tegang seperti sebelumnya. Bahkan jika dia digoda oleh Ye Tian, dia selalu ramah. Ren Yurou tidak terlalu terikat, duduk, menarik napas dalam-dalam, dan bertanya, "Ngomong-ngomong, Tianzong, meskipun restoran hotpot kita berjalan cukup baik, tapi ada bahaya di mana-mana. Pertama ada lalat Xiongge, dan lalu ada Cui Hao yang akta rumah, di balik ini, dikendalikan oleh orang biasa, ini Lin Jianrong. Saya khawatir dia akan terus mentraktir restoran hotpot kami. Orang-orang dari keluarga Lin memang tidak mudah terprovokasi." Sebelum Ren Yurou menyelesaikan kalimatnya, Ren Fengjiao mengambil alih kata-katanya dan berkata, "Saya pikir cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan berdamai. Faktanya, hingga saat ini, kami belum mengerti mengapa dia begitu mengincar kami. Mungkinkah dia tidak bersalah? Pesaing. Ya, kami melakukan hotpot swalayan, dan pihak lain memesan hotpot, yang sama sekali tidak relevan. Jadi, dia, Lin Jianrong, harus punya rencana lain. Apa sebenarnya itu, kita akan tahu setelah kita menghubunginya." Ye Tianzong tersenyum ringan. Berdiri, melihat Zhang Chunqin dan Zhang Chunqin datang dari pintu, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, "Oke, mari kita pikirkan masalah ini nanti. Saya sendiri juga akan memikirkan caranya dan melihat apakah saya bisa melakukannya. Orang tua ada di sini, ayo makan dulu,
semua orang lapar setelah hari yang sibuk. Lalu apa? Aku pergi dulu. Ren Fengjiao merasa malu. Dia telah sepenuhnya mendapatkan kepercayaan Ren Yurou. Ye Tianzong juga secara bertahap melonggarkan kewaspadaannya terhadapnya. Tetapi, untungnya bagi Ren Dongguo, mereka adalah saudara kandung. Adapun Zhang Chunqin, semua orang tahu bahwa dia bukanlah lampu hemat bahan bakar. Oleh karena itu, Ren Fengjiao ingin pergi. Pasangan yang masuk ke ruangan itu sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Berjalan masuk, melihat sekelompok orang, Zhang Chunqin sangat bersemangat dan hendak berbicara. Namun, ketika dia tiba-tiba melihat Ren Fengjiao di tengah kerumunan, ekspresinya langsung menjadi gelap. Dia tidak mengetahui apa yang dilakukan Ren Fengjiao di restoran hotpot. Namun, kebenciannya pada Ren Fengping dan saudara perempuannya tidak melemah sedikitpun. Mengapa gadis ini ada di sini? Sungguh. Sebelum Ye Tianzong dan Ye Tianzong dapat berbicara, Zhang Chunqin berjalan dengan marah, menatap Ren Fengjiao, dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan di sini? Ini restoran hotpot saya. Tidak diterima, keluar. Kami sudah meninggalkan Ren's Group, tinggalkan keluarga Ren, Anda. Kenapa kamu seperti hantu, selalu menghantuiku? Istri. Bagaimanapun, dia adalah saudara perempuanku." Kata-kata Zhang Chunqin sangat kejam. Itu sangat keras di telinga Ren Dongguo. Dia berjalan untuk mencegah. Ren Yurou juga berkata, "Bu, jangan katakan itu, bibi kedua telah membantu sepanjang hari ini. Biarkan dia melupakan masa lalu, setidaknya untuk saat ini, bibi kedua masih peduli dengan keluarga kita." "Apa yang Anda tahu? Ini musang yang memberi ucapan selamat tahun baru kepada ayam, dan tidak ada niat baik." Zhang Chunqin tidak mendengarkan sama sekali. Apalagi hal sebelum dan sesudah ini tidak jelas. Ye Tianzong melihatnya dengan jelas, jadi dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan santai, "Bibi kedua, jika tidak, kamu harus pergi dulu, ini bukan hari yang dingin, kamu harus mengerti. Keluarga kami akan makan, kembalilah dan bicarakan tentang hal-hal ini." "Ya, tidak apa-apa juga." Ren Fengjiao sekarang dalam suasana hati yang sangat damai. Bahkan ketika dihadapkan pada situasi ini, dia tidak memiliki kebencian atau pertengkaran yang berlebihan, dia hanya membuang muka dengan putus asa. Baru setelah dia pergi, suasana di tempat itu sedikit rileks. Keluarga itu duduk. Hotpotnya sudah disiapkan, dan kami ngobrol sambil makan. Kecuali insiden Ren Fengjiao, yang menyebabkan ketidakbahagiaan, semuanya menjadi tegang. Ren Dongguo dan istrinya diberitahu tentang kondisi bisnis restoran hotpot. Saat ini, operasional grup kecantikan tidak semrawut sama sekali. Makan dan minum sampai jam 10. Menyelesaikan. Ye Tianzong membuat alasan bahwa dia perlu tinggal di restoran hotpot untuk menangani masalah sewa terkait, dan kemudian menggabungkan dan mengakuisisi dua toko lainnya. Meskipun Ren Yurou sedikit bingung, dia sibuk dengan makanan hari berikutnya. Pembelian, jadi dia tidak bertanya. Dia mengemudi. Suruh orang tua pulang. Ye Tianzong menginap di restoran hotpot. Menunggu sampai hampir jam 12. Berderak. Pintu terbuka. Nona Gu masuk. Dan bersamanya, ada Bin Kirui. "Tuan Ye, pergilah ke dalam rumah." Teriak serempak. "Duduk." Ye Tianzong tersenyum. Keduanya tidak berbicara omong kosong dan duduk. "Tuan Ye, Nona Gu memberitahuku sesuatu hari ini, itu sangat mendebarkan. Jika pacar Zuer tidak diselamatkan tepat waktu, toko kecantikan ibu mertuamu akan..." "Saya tidak akan menyebutkan hal-hal itu, mari kita bicara tentang masa kini." Ye Tianzong melambaikan tangannya, tidak perlu terlalu terlibat dalam masalah ini, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Sebentar lagi, tepat pukul 12, mari kita pergi bernegosiasi dengan orang-orang di paviliun Tiansu. Kamu hanya perlu bertindak sebagai pengamat. Serahkan semuanya padaku." Di permukaan, kami tampaknya bernegosiasi dengan damai, tetapi tujuan utama saya adalah menghancurkan paviliun Tiansu dan membuat sekte ini lenyap sepenuhnya dari bumi. Karena kamu punya ide seperti itu, mengapa kita harus berdamai secara langsung? Bin Kirui, Tuan Ye punya idenya sendiri, Anda tidak perlu bertanya lagi. Dia menderita kerugian, jadi sikap Nona Gu juga jujur dan sia-sia. Melihat Bin Kirui menanyakan pertanyaan yang tak ada habisnya, dia menghentikannya. Di masa lalu, mereka berdua berada di sekte dan menolak untuk menyerah satu sama lain, tetapi karena Tuan Ye, terutama ketika mereka harus berurusan dengan paviliun Tiansu kali ini, mereka bergabung kembali. Dengan dukungan Ye Tianzong, Bin Kirui tidak berani melakukan kesalahan apapun. Mengangguk. Lalu,
Tidak ada lagi kata-kata. Dan Ye Tian melirik ke waktu, hampir sama. Berdiri, keduanya mengikuti. Setelah bertukar beberapa kata lagi, mereka bertiga keluar dari restoran hotpot dan langsung menuju ke Lin Zhengzong. Kom, Tuan Ye. Melihat Ye Tianzong, Huo Fenghuang berteriak tanpa sadar, tetapi di tengah kata-katanya, ketika dia melihat Bin Kirui dan Nona Gu mengikutinya, dia dengan cepat mengubah kata-katanya dan menurunkan tubuhnya, dengan sangat hormat. Adapun Nona Gu, keduanya tahu bahwa Ye Tianzong mampu dan memiliki koneksi yang baik, dan kuncinya adalah latar belakangnya tidak terduga. Tiba-tiba ada beberapa bawahan, tidak heran. Tapi nama yang ini adalah Huo Fenghuang, dia sangat cantik, dan sepertinya dia memiliki temperamen yang sangat baik. Sekarang Ye Tianzong memiliki bawahan seperti itu, orang-orang harus lebih takut padanya. Apakah ada yang sudah datang? Ye Tianzong bertanya. Nona Gu tidak diperkenalkan, lagi pula, tidak akan ada banyak persimpangan setelahnya, jadi lebih baik tetap low profile. Belum. Tuan Ye, penatua anak Tianshan dan Lin Jianrong akan tiba sebentar lagi, jadi mereka menelepon saya. Namun, Lin Surong ada di restoran hotpot. Dia bilang dia sedang menunggumu. Mendengar. Ye Tianzong tertegun dan berkata dengan curiga, tunggu aku, apakah dia tahu apa yang terjadi malam ini? Entahlah, aku baru saja melihat restoran hotpotmu belum tutup, jadi aku minta untuk tinggal di sini dan menunggumu. Tidak heran. Kedua bersaudara itu tampaknya memiliki banyak keluhan di antara mereka. Hanya saja malam ini adalah tentang perundingan damai antara Sekte Guwu, dan dia tidak perlu mengetahuinya. Namun, dia masih bisa memahami dendam antar saudara mereka terlebih dahulu, jika tidak maka akan sulit untuk dikendalikan. Baiklah, aku akan masuk dan menemuinya sebentar. Feng Huang, tolong atur agar mereka berdua menungguku di kamar pribadi. Aku akan kembali kepadamu setelah berkomunikasi dengan Lin Surong. Bab 352. Huo Feng Huang tidak berani menentang pengaturan Ye Tianzong. Dia sudah lama mendengar tentang Gu dan Bin Kirui, tetapi dia tidak memiliki kontak penting dengan mereka. Dan keduanya, memandang Huo Feng Huang, secara naluriah merasa bahwa pihak lain memiliki banyak latar belakang. Dan orang seperti ini adalah bawahan Ye Tianzong, yang cukup untuk menunjukkan betapa tidak terduganya Ye Tianzong. Malam ini, kita harus berurusan dengan orang-orang dari Paviliun Tiansu dan negosiator yang datang ke sini, Tianshan Tonglao. Itu adalah orang yang memiliki kekuatan nyata di Paviliun Tiansu, dan terserah padanya untuk bernegosiasi secara langsung, yang membuat Gu dan istrinya melihat titik terang. Namun, rencananya tidak dapat mengikuti perubahan, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka hanya bisa mengikuti ritme Ye Tianzong dan memperhatikan langkah demi langkah. Ambil setiap langkah. Tangani dengan hati-hati. Malam ini, keduanya datang dengan perintah kematian. Perbaiki Paviliun Tiansu dan biarkan gerbang Yexing berdiri mulai sekarang. Atau jangan kembali lagi, untuk memfasilitasi kesepakatan malam ini, Yexingmen mereka juga menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material. Jika pada akhirnya tidak ada hasil, jelas tidak mungkin memuaskan Master Sekte. Mereka mengikuti Huo Feng Huang dan pergi ke kamar pribadi untuk menunggu. Ye Tianzong, sebaliknya, pergi ke aula sendirian, dan di sudut gelap, dia menemukan Lin Surong yang sedang duduk tegak dan berpikir. Membuat teh. Mendengarkan musik. Santai-santai. Lihat, sangat tertarik. Dia menunggu dirinya sendiri di sini malam ini. Jelas dia tidak tahu tentang negosiasi antara Paviliun Tiansu dan Ye Xingmen. Saya pikir itu untuk meminta bantuan pada diri sendiri. Lagi pula, bisa dikatakan apa yang dilakukan Sun Yuhuan di siang hari membuatnya kehilangan muka. Dan situasinya di keluarga Lin juga sangat memalukan. Meskipun Ye Tianzong memiliki keyakinan mutlak dalam menjatuhkan Lin Jianrong. Namun, hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh Anda dapat memenangkan setiap pertempuran. Ye Tianzong tidak tahu apa-apa tentang detail pihak lain. Setelah beberapa saat, dia akan datang bersama penatua anak Tianshan. Ye Tianzong merasa kemunculan tiba-tiba Lin Surong adalah bantuan yang tepat waktu, dan mungkin titik masuk yang cocok dapat ditemukan. Mari kita meletakkan dasar malam ini, dan setelah 2 hari, bersama Liu Zineng, kita akan menjatuhkannya dalam satu gerakan. Termasuk Ye Qingfeng. Tuan Lin. Setelah Ye Tianzong membereskan rasa bersalahnya. Dengan senyuman di wajahnya, dia berjalan mendekat dan berteriak riang. Tuan Ye. Melihat Ye Tianzong datang, Lin Surong sangat bersemangat, tanpa sadar dia berdiri dan mengundang, duduk. Pelayan. Teh. Sangat sopan. Juga sangat antusias.
Ye Tianzong tidak sopan. Duduk, minum teh, bicara dan tertawa satu sama lain. Setelah beberapa saat, langsung ke intinya. Lin Surong berbicara, dan Ye Tianzong duduk dengan kokoh di Diao Yutai. Tuan Ye, saya melakukan perjalanan khusus untuk menunggu Anda di sini malam ini. Namun, yang mengejutkan, tampaknya Anda juga akan melakukan beberapa aktivitas di sini malam ini. Restoran Lin Zhengzong ini adalah milikku sebelumnya. Namun, itu milik adikku sekarang. Dan ketika kamu datang ke sini malam ini, apakah adikku yang mengundangmu? Atau kamu ingin menimbulkan masalah baginya karena apa yang terjadi di restoran hotpot siang hari? Tuan Ye, bagaimanapun juga dia adalah saudara laki-laki saya. Saya harap Anda masih. Tuan Lin, kami tidak berbicara secara diam-diam. Izinkan saya bertanya sedikit, Anda dan saudara laki-laki Anda, siapa yang bertanggung jawab atas keluarga, dan apakah Anda ingin mereformasi keluarga Lin sehingga Anda bisa mendapatkan hak waris? Ekspresi Ye Tianzong tiba-tiba menjadi serius. Meski ia lebih optimis terhadap Lin Surong, namun terkadang kota pria ini tidak dalam, melainkan sikap sok. Hal ini membuatnya sangat marah, di hadapannya apakah perlu ada pertunjukan. Lin Surong tidak bodoh, Ye Tianzong tahu bahwa suasana hatinya sedang buruk sekarang. Dan dia datang ke sini khusus untuk menunggu Ye Tianzong hari ini, berharap menemukan solusi. Awalnya, saya berencana untuk bertele-tele dan melangkah selangkah demi selangkah, tetapi setelah mendengar apa yang dimaksud pihak lain, saya tahu niat awal saya, dan saya tidak ingin membuang terlalu banyak waktu. Saya, tentu saja ingin menjadi tuan rumah. Saya sangat tidak puas dengan status operasi industri keluarga Lin saat ini, dan saya ingin berubah. Tetapi saya berhenti. Lin Surong berbicara dengan fasih, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ye Tianzong menyela, menyesap teh, dan melanjutkan, nah, ketika kita pertama kali bertemu, kamu masih pewaris keluarga Lin. Tapi kenapa adikmu tiba-tiba menjadi pewaris keluarga Lin, setelah satu malam? Tampaknya kamu telah kehilangan semua kekuasaan, dan adikmu tiba-tiba berkuasa. Tolong beritahu aku baik-baik apa yang terjadi sementara itu, terutama latar belakang dan hubungan adikmu. Ceritakan semuanya, dan aku akan membantumu buatlah rencana. Strategi, dengan bantuanku, itu tidak akan menjadi masalah besar. Benarkah? Inilah yang saya tunggu-tunggu. Namun, dia dan Ye Tianzong sudah lama tidak saling kenal, dan dia khawatir pihak lain tidak akan membantu dengan mudah, jadi dia berencana untuk mengadopsi taktik memutar. Namun siapa sangka tujuan bertemu dengan pihak lain sangat jelas, dan ia langsung meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin pihak lain sedang menyembunyikan sesuatu. Bagaimanapun, dialah yang membuat koneksi untuk menghubungkan dirinya dengan grup Zongheng. Namun, menurutnya, selama dia bisa mendapatkan kembali kendali atas keluarga Lin, atau bahkan menghilangkan kendali Guild Chaebol, dia tidak akan ragu. Tentu. Apakah menurutmu aku, Ye Tianzong, adalah tipe orang yang membuat lelucon sembarangan? Kamu menjawabku dengan jujur, dan aku akan membantumu mengendalikan keluarga Lin. Tentu saja saya juga punya rencana. Mengenai apa itu, saya akan menjelaskannya setelah saya membantu Anda mempraktikkannya. Jika tidak, semuanya hanya omong kosong. Bagaimana menurut Anda? Jernih. Pertukaran kepentingan. Ini adalah satu-satunya hukum dalam berbisnis. Terlepas dari kepentingan yang dibutuhkan pihak lain, itu lebih baik daripada frustrasi sekarang, bukan? Oke, aku berjanji padamu. Selama kamu bisa membantuku mendapatkan kembali kekuatan keluargaku, aku pasti akan mengikuti petunjukmu di masa depan. Keduanya cocok. Akhirnya, Lin Surong berterus terang. Itu Tuan Ye. Sebelum kemarin, saya memang pewaris keluarga Lin, dan ayah kami baru saja pensiun. Semuanya baik-baik saja, tetapi keluarga Lin kami tiba-tiba mengalami krisis. Adik laki-laki sayalah yang ditemukan di luar untuk diambil. Mengurusnya, dan kepengecutanku juga terungkap, jadi untuk sementara diputuskan untuk mendiskualifikasi aku sebagai ahli waris dan membiarkan adik laki-lakiku mengambil alih. Tunggu sebentar. Ye Tianzong menyela, dan bertanya dengan curiga, krisis apa? Bagaimana adikmu menemukan seseorang di luar? Mungkinkah jika dia dapat menemukan seseorang, kamu tidak bisa? Seharusnya tidak terlalu kekanak-kanakan. Ketika itu datang ke rantai industri keluarga Tao, kita harus memilih hari yang tepat untuk mengumumkannya, bukan? Ya, itu benar. Mengenai pertanyaan Ye Tianzong, Lin Surong tidak berkomitmen, mengangguk dan berkata, sekarang, 5 chaebol utama kami, kecuali keluarga Lin, semuanya telah diakuisisi oleh grup Zongheng.
Sebagai satu-satunya bibit, niat keluarga kami adalah untuk mempertahankan dengan tegas kepentingan Serikat Chaebol, dan grup Zongheng menolak sepenuhnya. Tetapi karena ada banyak orang di perusahaan yang condong ke grup Zongheng, terdapat perbedaan internal yang serius. Krisis seperti itu dapat menyebabkan seluruh keluarga Lin berantakan. Saya senang mendengar masalah ini, karena saya tidak ingin ada hubungannya dengan Serikat Chaebol lagi. Oleh karena itu, begitu sikap saya keluar, saya langsung mendapat pelecehan dari ayah saya. Dan melihat situasinya tentang keluarga yang terkoyak, aku tidak bisa. Dia tidak tega membereskan kekacauan itu, tapi adik laki-lakiku membawa seorang pria bernama Ye Qingfeng, yang sepertinya dikirim oleh Guild Chaebol, untuk menghiburnya dan menjembatani perpecahan dalam keluarga. Ia juga berjanji akan menghancurkan grup Zongheng dalam beberapa hari ke depan agar semua orang bisa tenang. Pada titik ini, saudara laki-laki saya telah mendapatkan kepercayaan dari semua orang di keluarga, dan karena apa yang disebut kehormatan yang saya nyatakan, saya telah didiskualifikasi sebagai penerus. Sedangkan untuk penerus, memang perlu memilih hari yang cocok untuk itu. Mengumumkannya. Besok masalah ini akan kami klarifikasi di kantor pusat perusahaan di hadapan seluruh cabang dan karyawan, lalu dalam waktu sebulan, ayah saya akan mundur dan digantikan oleh saudara laki-laki saya. Jadi, saya tidak bisa duduk diam. Malam ini adalah kesempatan terakhir saya. Saya berharap dapat menemukan Anda untuk membantu saya memberikan saran. Jadi begitu. Apa yang disebut-sebut sebagai kemenangan atas grup Zongheng dalam beberapa hari terakhir telah menjadikan Lin Cheng kembali menjadi bagian dari 5 Chaebol besar. Bukankah Ye Qingfeng hanya berharap dia dan Liu Zineng dapat menggunakan status mereka sebagai ketua aliansi Tong Menghui untuk berkomunikasi dengan Lin Jianrong secara detail? Apalagi mereka begitu percaya diri sehingga jelas sudah punya strategi untuk mengalahkan grup Zongheng, mungkin kita bisa mengetahuinya malam ini. Sebaliknya, 5 Chaebol besar harus diakuisisi oleh Zongheng Group. Selain itu, hanya dengan menangkap Ye Qingfeng maka fondasi Serikat Chaebol akan benar-benar terguncang, dan pertarungan antara dirinya dan Ye Zongtian akan terjadi lebih awal. Setelah berpikir beberapa lama, Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, kedengarannya agak terburu-buru untuk mengumumkan kualifikasi ahli waris besok. Saya pikir masalah terbesar sekarang bukanlah saudaramu dapat menemukan seseorang untuk menyelesaikan grup Zongheng, tetapi untuk memberitahu orang-orang di keluargamu bahwa grup Zongheng tidak akan jatuh, dan Serikat Chaebol tidak dapat diandalkan. Bahkan jika saudara laki-lakimu menjadi pewaris pada akhirnya, dia akan digulingkan pada akhirnya, apakah kamu mengerti maksudku? Petik 2. Tuan Ye, apakah maksud Anda saya ingin melihat saudara laki-laki saya mengambil alih keluarga Lin? Saya mengerti maksud Anda. Namun, saya tidak tahu detail tentang grup Zongheng. Dan Guild Chaebol adalah bisnis besar. Jika kita ingin menangkap mereka, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Apakah memang tidak ada cara yang baik? Lin Surong merasa sedih. Awalnya, Ye Tianzong adalah pukulan terakhirnya. Saya pikir dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tanpa diduga, dia membiarkan dirinya menerima kenyataan. Hatinya terpukul keras, dan dia tidak bisa menerimanya apapun yang terjadi. Tidak apa-apa, Tuan Lin. Mungkin kamu tidak mengerti maksudku. Sekarang, bersabarlah. Bahkan jika adikmu menjadi ahli waris besok, kamu bisa diusir kapan saja. Aku di sini untuk berjanji padamu, 3 hari, hanya 3 hari. Dalam 3 hari, Lin Jianrong pasti akan jatuh, dan orang-orang di keluargamu pasti akan menangis dan memohon padamu untuk mengambil kendali keluarga Lin. Saya berkecil hati. Tetapi ketika dia tiba-tiba mendengar kata-kata Ye Tianzong, dia seperti lentera langit yang menyala dan bertanya dengan penuh semangat, benarkah, Tuan Ye? Bersambung.